Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen Joseph bersama dengan beberapa muslim secara bergantian. Namun ada emak-emak yang membahas tentang kostum ataupun pakaian yang digunakan oleh Joseph sampai emak-emak tersebut begitu esmosis. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Wow, Sep, lu nggak malu dandan lu kayak gitu? Kenapa harus malu? Lu nggak bisa dari diri lu sendiri ya? Kenapa malu, baby? Kenapa Kristen selalu malu jadi dirinya sendiri? Sekarang saya tanya, lu kayak begitu, lu nggak malu? Sementara lu nggak. Kenapa cowok cewek sama aja nyerocos aja? Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Siapa dengan kalian ini? Legion. Jadi nggak sabar. Sabar. Aduh. Malah jadi ini. Sekarang saya tanya Kak Baby, ini namanya apa? Jawab. Ini namanya apa? Jawab Kak Baby, silakan. Saya bertanya loh sama Anda. Ini namanya apa? Najis gue kayak lu kayak begini. Malu ganti dandanan lu. Ngata-ngatain ini apa namanya? Kayak begitu. Ini apa? Nggak malu ini ya? Nggak malu kayak begitu Yosef? Nggak malu lu. Penyembah anak Yahudi. Penyembah anak Yahudi. Penyembah orang Yahudi. Nggak malu lu. Nggak malu kayak begitu. Gua ajarin dulu cara lu malu, nyet. Gua ajarin cara lu malu ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ukhti. Hati-hati. Itu kata kasar. Gak boleh. Kamu Islam. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Mulut Islam sangat indah. Lu monyet pengecut. Oten pengecut. Pengecut lu ya. Semua orang Kristen itu pengecut. Penyembah anak Maria yang keluar dari selangkangan. Ini nih hasilnya kayak gini nih. Gak malu, selalu saja Kristen seperti ini. Gak pernah jadi dirinya sendiri. Malu mestinya lu jing, kayak begini. Lu dandan tuh alat Tuhan, lu anak Yahudi. Penyembah, lu kan penyembah anak Maria. Orang Yahudi yang lu sembah. Liatin, joget-joget malu kayak gini nih. Joget-joget malu kayak gini nih. Ketawa-ketawa kering, itulah Kristen. Gak malu menjadi diri sendiri. Selalu saja mengikuti orang-orang Islam. Sekarang saya tanya, kalau ini milik orang Islam, jawab langsung Bu Baby. Namanya apa? Jawab. Namanya apa? Saya gas Anda. Jawab namanya apa? Malu-maluin Anda jadi orang Islam. Makanya lu selalu diludahin orang Yahudi. Karena apa? Jawab langsung, lu jangan punya congor aja, bacot lu gede, otak lu kosong. Namanya apa ini? Jangan mute monyet. Jangan mute gue. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, saya lagi ngomong sama siapa itu tadi? Legion. Kenapa? Panas. Iya. Panas. Iya. Panas. Panas. Iya. Shalom Jonisin, kamu dari Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah Islam. Islam, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa bil Yasu'al Masih ibnillahil wahid. Masya Allah. Bisa. Gue bisa buktiin. Kristen atau Islam yang menghinakan Yesus. Oke, good. Baca dalil. Mau baca dalil? Silakan, ditampilkan di layar. Saya juga mau nampilin dalil ya, bentar. Enggak, saya bacakan, jangan tampilkan layar. Saya nggak bisa on cam. Harus pakai dalil. Nih, Yesus kamu mau bukti? Menebus kita. Yesus itu Nabi Isa bukan menurut kamu? Sekarang saya tanya aja, Yesus itu Nabi Isa bukan? Oh, saya percaya, cuman beda cerita. Oke, kita lihat di sini. Nih dalilnya jelas. Dengar dulu. Nih, Yesus kamu kan mau nunjukin, kamu mau nunjukin lebih lebih pede mana kamu bilang kan? Nih. dengan jalan menjadi Nih, lihat di sini. Ayo. Galatia 3:13, ya. Galatia 3:13. Oke. Saya bahas. Nanti kamu bahas yang ini ya. Lihat lah. Iya, Satu-satu kita TikTok kan. Kalau TikTok kan satu-satu Anda sudah selesai, giliran saya berbicara. Galatia 3:13 kan? Udah. Nanti kamu jawab yang ini ya. Nanti saya bukakan dalil yang ada di sini. Saya buktikan Kristen itu menghinakan Yesus. Takut nih. Takut. Enggak dong. Saya buktikan dulu. Iya, udah Galatia 3:13 udah dong.
Udah ya. Galatia Ya. 3 ayat 13. Udah gua udah hatam. Itu kan Gua kan kalau pernah iman saya Islam. itu sama Nabi Gua kan Isa itu pernah sama. Islam. Udah Ya. diem dulu. Iya nanti gua tanya Isa lu. Maksudnya, udah tenang aja. Tenang. Intang surullah, barang siapa menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan menolong dia. Udah diem dulu. Anak Maryam, Isa Al-Masih. Iya, kita akan bahas katanya satu-satu. Gue mau jelasin, lu ngomong nyerocos. Nggak ada bedanya lu guru sama murid. Nih, kita baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jelas ini jawabannya. Yesus itu terkutuk karena apa? Dia menebus kutuk hukum Taurat. Ya, Jawabannya berarti dia Yesus itu. di Kristen menjadi kutuk kan? Menebus kutuk. Ya, Betul. menjadi kutuk kan? Menjadi Betul kutuk. nih denger. Iya, benar. dalam Nah, Yesaya sudah selesai. dinubuatkan juga. Nih, Ya, nggak usah selesai. sok-sokan lu. Sok Ya, paling emang- bisa. Nih, Ya, Yesaya emang ada yang 53. mengutuk Yesus. Kalau Islam nggak pernah. Udah, kalau Dimuliakan. misalkan tektokan pakai data, udah diem dulu. Yesaya 53 nih. Nih baca. Kita baca ya. Nih, kita baca di sini. Yang mengutuk. Ia dihina dan dihindari Mengutuk orang. Yesus. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesengsaraan. Nih, ya. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Baca. Ya. Baca ini sudah dinubuatkan memang. Iya, pada intinya Kristen mengutuk Yesus bukan Islam ya. Aduh, oke. Shalom Cahdaka, selamat malam. Ayo dong, teman-teman Selamat lagi. Ya, Selamat malam. Ya, Islam atau Kristen? Islam. Ya, silakan. Saya kan judulnya kan Yesus Allah. Terus Betul. bedanya Yesus Allah itu bedanya apa? Allah itu bukanlah nama, bukan nama Tuhan. Allah itu adanya gelar sesembahan dari kata al-ilah, dari bahasa rumpun Semit kuno, bahasa Ibrani El. Pendapat Sibawai menurut teman-teman Islam pun dikatakan, menurut pendapat dari Sibawai, dikatakan Allah itu bukanlah proper name. Itu dari turunan kata, dari bentuk masdar. Yesus Tuhan berarti. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Yesus Allah tuh dua atau satu itu? 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa dan esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Allah itu esa. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan yang untuk dia kita hidup. Mau bukti? Nih. Kalau enggak mau nanya dulu. Ketika Yesus itu jadi manusia, apakah enggak Tuhannya kosong itu, enggak ada Tuhan itu untuk Enggak. sementara gitu? Nggak kosong. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bisa bahasa Arab nggak? Saya enggak bisa, saya. Oke, saya bacakan aja buat kamu. Kalau nggak bisa ya sudah diam. Silakan. U'minu bi ilahin wahid abin dobitul kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura wa bi rabbin wahidin yasu'al masih ibnillahil wahid al maulud minal ab qabla kulli dhur nurin min nur ilahin haq min ilahin haq maulidin ghairu makhluk musawwin al afil jauhar alladhi bihi kana kullu syai'in alladhi min ajlina nahnul bashar wa min ajli khalathina nazala minas sama'i wa tajasada minar ruhil qudus wa min maryama il adhara wa ta'annas wa suliba ala ahdi bila tusabunti wa ta'alama wa kubir. Tahu nggak artinya apa? Tahu nggak saudara yang Kristen artinya apa? Ini pengakuan iman rasuli Gereja Katolik dalam bahasa Arab. Gereja Katolik telah merumuskan syahadat pengakuan iman rasul yang sekarang dipegang oleh Kristen secara universal. Bahasa Bataknya dari teman-teman Batak Ahu Porsea. Bahasa Indonesianya aku percaya. Ini bahasa Arabnya u'minu bi ilahin wahid. Ini pegangan iman kami. Jadi kalau kamu merasa Yesus itu Tuhan, jadi manusia, firman Allah menjadi manusia, apakah kemudian Allah itu kosong? Tidak. Enggak kosong sama sekali. Berarti ada dua dong, ada Tuhan, ada Allah, ada Yesus dong. Enggak ada Tuhan, ada Allah. Saya sudah bilang Tuhan bukanlah nama, Allah bukanlah nama. Tuhan itu gelar, Allah itu gelar. Kamu paham gak sih? Allah bukan nama Tuhan kami bukan Allah.
Makanya saya tanya, saya nggak paham itu loh. Makanya saya jawab, saya tadi sudah jawab dan saya sudah jelaskan kepada Anda. Anda yang kayaknya nggak paham-paham. Kenapa ada Yesus, kenapa ada Allah gitu loh. Yesus adalah Allah, kok malah kenapa ada. Yesus adalah Allah. Paham? Pelan-pelan. Dengerin. Allahnya kosong dong. Bang, otak sama mulut lebih cepat otak harusnya, jangan lebih cepat mulut. Kebalik. Dengerin ya. Allah itu bukan nama. Allah itu gelar. Al-ilah dari bahasa Arab artinya sesembahan. Paham? Ya. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri, bukan ada Yesus ada Allah, bukan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Fil badi kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya sudah ada firman, fil badi itu pada mulanya. Sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bahasa Inggrisnya, in the beginning it was the word and the word was with God and the word was God. Bahasa Yunaninya, en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Paham nggak? Jadi Yesus memang hakikatnya adalah Allah itu sendiri karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika sang firman menjadi manusia bukan berarti kemudian tidak ada di surga itu tidak ada Allah. Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kedatangan Yesus sebagai manusia bukan berarti kemudian tidak ada Allah. Yesus itu Allah sendiri ya. Tapi kenapa Yesus berdoa kepada Allah ya? Yesus itu berdoa kepada Bapa, begitu juga Bapa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Sang Yesus. Betul. Kenapa nggak dia lakukan sendiri? Kenapa dia harus berdoa gitu loh? Berdoa itu bukan berarti hanya memohon menyembah. Berdoa juga bentuk komunikasi. Sama seperti dalam dalil kamu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa kepada Nabi. Allah berdoa sama Nabi, Allah doanya ke siapa? Allah mah semuanya ya nggak perlu berdoa lah, dia tinggal. Ya terus kenapa ada dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Kenapa Allah berdoa? Yushalluna itu artinya berdoa selain berselawat. Kenapa Allah berdoa? Kalau suruh ditanyain dalil saya nggak tahu. Ya sudah, kalau nggak tahu jangan ngotot. Dengerin makanya, Bang. Makanya saya pengen berpikir karena saya. Makanya dengerin, nggak tahu apa-apa, jangan sok paham dulu. Anda di sini hanya bertanya, bukannya nyerocos. Udah dijelasin, harusnya Anda paham dulu, diem dulu sejenak, mikir. Nih, kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, betul nggak teman-teman? Jadi dengerin dulu. Saya ngomong apa, itu jangan nyerocos aja, nggak nangkep. Jadinya dengerin dulu, pahamin, resapin. 5 detik aja, ambil 5 detik. Selesai saya ngomong, 5, 4 detik baru. Bang maaf, masih belum paham. Gimana sih? Nah, ini orang belum selesai ngomong aja udah kamu potong-potong kok. Gimana sih? Kamu mau paham? Gimana bro? Penjelasannya simple loh. Tadi saya sudah, bahkan saya ulangi 2 kali. Ya, teman-teman yang Islam ya. Kenapa saya pakai bahasa Arab? Penonton mayoritas sudah banyak orang Islam. Zuma kemana kabur? Arab penonton mayoritas. Salam Obi, selamat malam. Selamat malam Bang. Selamat malam. Islam atau Kristen? Tap-tap layar teman-teman. Saya Islam Bang. Islam, silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi kan abang nih murtad kan Bang? Yes, I'm proud to be murtad. Dan? Nah, yang buat abang tuh nggak yakin tentang agama Islam tuh apa Bang? There's no authority on you. Nggak ada otoritas di dalam kalian, sehingga kalian berhak untuk menafsirkan Anda punya iman. Betul nggak? Anda punya kebenaran tidak absolut, Anda punya kebenaran itu relatif. Perhatikan teman-teman yang Kristen, inilah bahayanya ketika Anda tidak memiliki otoritas. Tuhan Yesus bukan memberikan Alkitab, Tuhan Yesus memberikan sarana rahmat keselamatan itu gereja. Tuhan Yesus mendirikan gereja, di mana? Matius 16 ayat 18. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ayat 19-nya Matius 16 ayat 18. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Sementara di imanmu nggak ada. Sekalipun di dalam surah Al-Maidah ayat 3, coba dibuka. Hurrimat alaikum. Ya, diharamkan bagimu bangkai, darah, dan seterusnya. Di ayat yang sama, di kalimat berikutnya dikatakan, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu untukmu.
Tapi di sisi lain Muhammad mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Sudah sempurna nih sama Allahmu, tapi dipecah lagi oleh nabimu dengan 73 golongan. Definisi menurut KBBI, sempurna itu artinya bulat, utuh, penuh, bukan terpecah. Kalau terpecah bukan lagi sempurna namanya. Coba buka surah Al-Maidah ayat 3 dalilnya. Dan untuk dalil hadis itu adalah hadis sahih daripada nabimu yang mengatakan orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya ada satu golongan yang masuk surga, yaitu golongan wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Terus tidak ada otoritas, makanya kamu lihat sekarang Islam terpecah menjadi 73 golongan dengan berbagai macam konsep iman mereka masing-masing. Ada Murji'ah, ada Mujassimah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Salafi yang kalian tuduh sebagai orang Islam kebanyakan, orang Sunni kebanyakan bilang Wahabi. Ada Sunni. Konsep Tuhannya sama Joseph, masa sih? Saya bisa buktikan loh, ada kitabnya Al-Maqalatus Sunniyah fi Kasyaf Dalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah, pendiri pemahaman konsep Ibnu Taimiyah yang disebut dengan Wahabi Salafi itu, yang mencetuskan konsep trilogi tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dikafirkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan berbohong, jangan menipu. Ini saya bilang, kenapa dari kalian nggak ada yang berani untuk membahas konsep ketuhanan kalau memang kalian merasa sudah benar? Itu Bro Obi. Sementara dalam kekristenan, karena kami punya otoritas yaitu gereja, maka ada suatu istilah yang dikatakan extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Uniknya, saya dan bersama teman-teman Islam lainnya, ya, yang sedang menyaksikan sekarang, yang lagi nonton, nggak berani naik, mereka mengatakan mereka sudah siap murtad memilih gereja Katolik. Karena mereka tahu di dalam iman mereka tidak ada otoritas. Karena sampai dengan hari kiamat kalian akan berbeda, dan itu disebut dengan istilahnya Pak, ikhtilaf. Ikhtilaf itu membawa rahmat kan dalam Islam. Padahal perbedaan itu awal daripada perpecahan loh. Ya. Jadi seperti itu Bro Obi. Sekalipun nanti Nabi Muhammad juga sabda dalam hadisnya, kutinggalkan dua perkara di mana dalam dua perkara ini jika kalian pegang kalian akan selamat. Dua perkara itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi masalahnya semua Islam yang kalian anggap sesat dan tidak sesat pun memegang dua perkara ini. Syiah pegang hadis, turun kamu. Nggak kuat ya? Nggak kuat dengan fakta ya? Ya, itu konsep ketuhanan. Makanya penafsiran kalian berbeda-beda. Makanya teman-teman Kristen jelas dikatakan bahwa tidak boleh tafsir pribadi, ya. Alkitab tidak boleh tafsir pribadi secara liar, itu nggak boleh. Itu nanti jadi sama seperti mereka. Mereka punya perkembangan dalam teologi, itu masih berkembang. Tahukah kalian konsep tauhid dari Asy'ariyah itu baru ada di abad ke-8, abad 9. Ya, itu Asy'ariyah. Baru kemudian disusul oleh Ibnu Taimiyah di abad 11, abad 10. Itu pun ditolak pemahamannya. Jadi ya saya harap teman-teman Kristen jangan seperti mereka ya, menafsirkan dengan hawa nafsu, kemudian mereka mempunyai konsep pemahaman yang kemudian berkembang. Itu nggak boleh. Kita lanjut ya. Yang mau naik silahkan typing naik. Islam ya, silahkan. Shalom Abu Hanifah, dari Islam atau dari Kristen? Shalom Abu Hanifah, selamat malam Pak. Silahkan dibuka mic-nya Pak, jangan malah tutup mic. Diturunin ya, oke. Shalom Bu Rustini 600. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Islam atau Kristen Bu? Islam. Ya, silakan Ibu mau ngapain di sini? Ya, saya mau tanya. Kan Yesus itu katanya mati tuh dalam 3 hari ya. Mati dalam 3 hari. Lalu yang menjaga langit dan bumi itu selama 3 hari siapa ya? Langit dan bumi dijaga mau ngapain bertanya. Kan boleh kan bertanya ya kan? Ya boleh. Jadi gini Bu, konsep penciptaan alam semesta langit dan bumi di dalam pengaturan Allah bukan berarti dalam pemahaman Ibu dalam Islam harus dijaga, itu beneran harus dijaga nih kayak kita jagain kandang ayam, bukan Bu. Ya. Yesus yang wafat di kayu salib selama 3 hari itu pun hidup. Ya, dia turun dalam roh ke dalam alam penantian. Kan di dalam pengakuan iman rasuli kami dikatakan
yang diwafat di kayu salib, ya, dimakamkan, turun ke tempat penantian. Yesus itu hidup dalam roh, ya. Rohnya turun ke alam penantian. Kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Jadi penjagaan bumi itu bukan seperti security jaga bank, Bu. Saya tahu gurunda Anda memang profesinya seperti itu, tapi jangan disamain lah. Beda, ya. Ya. Loh, kok ibu ketawa? Ibu nggak boleh ketawa. Ih, itu ibu. Terus Kok malah ketawa? Itu ya, kan masih gurunya kok dalam diketawain. pikiran saya kan kok itu Tuhannya mati, lalu yang jaga langit dan bumi, terus yang mengatur semuanya itu siapa? Kok Tuhannya mati? Jadi gitu mati loh. itu, Bu. Yosef yang ganteng. Iya, ibu yang cantik. Saya tadi sudah bilang, Yesus mati itu bukan berarti segalanya menjadi sirna dan kemudian dia hilang eksistensinya. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai dengan 10, ya. Ayat 19 sampai dengan 20. Ya, kita baca 1 Petrus 3 ayat 19, kita baca di sini. Ya. Sorry, saya lupa, malah buka ini ya. Kita baca, sorry. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Jadi perhatikan di ayat 19 dikatakan apa? Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi keilahiannya tidak mati. Oh, oke lah. Oke, gini ya Bang Joseph. Saya pokoknya kita salam toleransi lah ya. Jadi sudah terjawab ya Bu. Yang mati itu kemanusiaannya. Yang mati dalam Oke. Thank you. Thank you Bu Rustini. Selamat malam. Bye bye. Malam. Tapi lucu ibunya. Ya, salve Bro Johan. Salve ya teman-teman yang baru bergabung. Shalom saudara, minta tap-tap layarnya, minta bantuan. Oke. Kita lanjut ya. Kita bahas konsep ketuhanan. Kenapa tadi nggak ada yang mau? Ya, Pak Dirham Syah Lubis, shalom. Saya mau naikin semua orang Islam tapi takut nggak kondusif. Jadi menurut teman-teman yang di bawah gimana? Naikin semua atau gimana? Ya, silakan Dirham Syah, mau apa? Ya, selamat malam, brother. Selamat malam juga, brother. Ya, brother kan murtad. Betul. I'm proud to be murtad. Terus, brother disunat nggak? Disunat. Oh, disunat. Mau lihat? Bukan. Terus Sejak kenapa kapan? nanyain orang sunat, Pak? Saya nggak pernah kenal Anda, teman saya, teman kecil aja nggak pernah nanya kok. Teman kuliah saya nggak pernah nanya, teman sekolah saya nggak pernah nanya. Ini bapak-bapak random dari Facebook pindah ke TikTok, naik live saya nanyain kamu sunat apa enggak? Ih, serem saya. Ih, Pak. Serem saya, Pak. Cewek yang nanya nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Cewek yang nanya nggak apa-apa gitu kan. Oke lah, mending lah. Cowok bapak-bapak lagi. Gimana nih teman-teman? Kita lanjut apa gimana? Brother. Iya, brother. Ya, tadi apa, Fader? Lupa ya minum obatnya tadi. Minum obat gimana? Saya masih normal. Saya tidak lancar kali. Tiba-tiba nggak ada toleransinya, aku tengok. Apa itu toleransi? Ya, antar beragama lah, jangan dicaci-caci kayak gitu ya kan. Definisinya jangan sok tahu. Lu pikir Rom Joseph asal ngomong asal jeplak? Enggak, bro. Definisi toleransi apa? Jangan sok pintar. Definisi toleransi apa? Toleransi antar beragama. Apaan? Dirham ngarang lu. Ya, namaku kan bagus kan, mata uang kan. Iya, yang satu bernilai, yang satu tidak bernilai. Loh, kenapa nggak bernilai? Nggak tahu, coba mikir. Janganlah kayak gitu lancarnya. Lancar apa? Ya iyalah, kalau manusia nggak lancar berpikir kayak kamu. Makanya kayak saya tadi ngomong, ada yang bernilai, ada yang tidak bernilai. Aku mau nanya nih, sebenarnya mau nanya nih, brother. Ya kalau bertanya nggak usah basa-basi lah, nanyain orang sunat udah apa belum. Anda cowok, kok laki-laki, bapak-bapak, masa nanya. Yesus itu kenapa kok digantung? Nggak pakai baju?
Karena dia menebus Anda, saya, dan kita semua. Yohanes 3:16. Berarti yang kutuk siapa? Kenapa? Yang kutuk dia itu siapa? Nggak ada yang kutuk dia. Dia menjadi kalian jalan lah yang menebus kutuk kan? Bukan. Dia menjadi jalan kutuk. Bukan kalian. Saya, kamu juga menjadi jalan bagi kita untuk dia menebus kutuk yang ada di dalam diri kita. Itu mana? Dalilnya mana? Galatia 3:13. Jawabannya ada di situ. Coba tunjukkan. Kristus telah menebus kita, perhatikan ya. Kristus telah menebus kita. Dari mana? Dari kutuk hukum Taurat. Berarti kita yang terkena kutuk, betul apa enggak? Dan dia menebus kutuk itu yang ada di dalam diri kita. Pemahamanmu kok aneh? Aku rasa aku nggak ada yang dikutuk. Nah iya, kamu nggak ada yang dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang Anda merasa yakin bahwa Anda tidak terkena kutuk hukum Taurat, Anda berharusnya tidak mengalami kematian kekal dan Anda tidak terpisah dari Allah. Pertanyaan saya simpel saudara, kenapa Adam dan istrinya di dalam Al-Quran terusir dari surga? Ya kalau dalam Islam teman-teman, Adam dan istrinya itu diciptakan dalam surga. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Adam dan istrinya terusir dari surga? Silahkan dijawab. Ini teman-teman Kristen paham kan? Berbicara mengenai kejatuhan dalam dosa, hukum Taurat, ya kutuk inilah kutuk kematian kekal, ya kan? Makanya saya tanya dia, kita pengen tahu pola pikir dia. Silakan Bang Dirham jawab, apa alasan Adam dan istrinya diusir menurut Islam dari surga? Ya aku dalilnya sih nggak tahu, kurang tahu juga. Astagfirullahaladzim, yang diingat nanyain bocah minor di TikTok, nanya udah sunat apa belum, yang diingat itu Pak. Masya Allah Pak udah gede bau tanah, yang diingat nanyain bocah-bocah. Dah, minum obat Pak, Bapak yang minum obat. Bukan ingat agama. Di alam kubur, udah bau tanah, malah nanyain orang random di TikTok bocah. Saya masih, ibaratnya masih muda gitu loh. Tahun ini baru 20 tahun. Udah sunat apa belum? Astagfirullah, yang sakit saya atau antum? Nuduh saya minum obat. Saya sih normal. Saya nggak pernah nanya Roma atau Johan atau Kocari sudah sunat atau belum sih. Jadi nggak usah itulah ya. Saudara yang Islam normal dikit lah ya pertanyaannya. Yang Islam. Kaget saya. Om Katsu doubling ya. Shalom Batoro. Selamat malam. Selamat malam. Ya silakan. Oke. Joseph nih ya? Iya jelas nama saya Joseph. Oh iya. Mau tanya Bang. Silakan. Ini tadi materinya apa ini? Materinya tentang konsep ketuhanan sebenarnya, tapi dari tadi banyak teman-teman Islam yang melenceng dari topik. Ada yang nanya saya sudah sunat atau belum, itu saya agak aneh. Kalau sekali lagi saya bilang ya, yang nanya cewek nggak apa-apa teman-teman. Yang nanya cowok gitu loh. Gini masalahnya, gini ribetnya gini teman-teman. Saya misalkan bilang ya, Joseph udah sunat atau belum? Udah. Terus nanti bilang, bohong kamu. Lah, cara saya ngebuktiin saya udah sunat gimana ya? Kan nggak ada sertifikat. Masa saya harus foto? Ya enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, samanya ini orang. Kenapa kalian ini bapak-bapak Facebook ini pada di sini sih? Nggak normal semua, malah bilang nggak apa-apa. Ih, geli. Udah Pak, nanya aja Pak. Pak, nanya aja Pak. Pak, buruan Pak. Keburu saya geleh, beneran geleh. Saya turunin bener. Bukan saya turunin, saya blokir beneran. Malah bilang nggak apa-apa. Tobat kalian. Istighfar, nyebut. Astaga. Malah bilang nggak apa-apa coba. Thank you Om Mika, thank you teman-teman semuanya, thank you Om Ferdi, thank you. Om Ferry, sorry. Om Ferdi. Thank you teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift, thank you. Silakan Om Batoro, ngomong apa? Nanya aja. Gak usah ngomongin masalah kelamin, nggak cocok. Kita ini menghormati bagaimana Allah menciptakan berpasang-pasang laki-laki dan perempuan. Ya udah Bang, silakan dibuka mic-nya. Saya sudah undang Anda untuk open mic. Silakan dibuka aja. Dibuka Bang. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Mau nanya, menurut kamu Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah gelar. Artinya Tuhan itu apa? Penguasa. Oke. Terus menurut kamu kriteria Tuhan itu gimana? Tidak ada bisa dijawab karena bukan saya mengkriterikan Tuhan. Pertanyaan salah tidak akan ada jawaban yang benar. Perhatikan, diam.
Saya kasih tahu teman-teman, ini cara bagaimana otak kita. Tadi saya selalu bilang, kecepatan otak harus lebih cepat daripada mulut. Jangan kebalik. Kalau kebalik kayak dia. Perhatikan pertanyaan dia tadi. Menurut kamu kriteria Tuhan seperti apa? Seolah-olah saya itu yang mengatur, harus jadi Tuhan tuh yang begini. Itu Islam memang betul. Makanya nanti ada penyifatan Allah 20 sifat. Di kami, segala sesuatu yang berbentuk dengan Tuhan, atribut itu sendiri harus Tuhan yang memperkenalkan diri. Bukan kami yang kemudian memaksakan, Tuhan nggak boleh begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan nggak boleh begini. Itu nggak ada. Sesuai dengan logika. Yang maha segala sesuatu tidak akan diatur oleh sang ciptaan. Oke, ketika Tuhan itu menjadi manusia, maka itu sudah merendahkan mahanya. Kata siapa? Ya kataku. Kok katamu? Ya sudah. Penting. Penting, Pak. Kalau katamu penting, nggak bagus kamu jujur. Kalau katamu ya jujur, berarti nggak penting. Itu kan katamu. Kamu aja pakai logika juga enggak. Jujur kamu bagus, saya akui. Biasanya pada takiyah kan, teman-teman, kita apresiasi lah untuk yang ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi gini, saya mau serius ya, kita berbicara logika edukasi. Ya saya malu punya gelar sarjana, kuliah, disekolahkan orang tua saya, mahal-mahal, masa nggak dipakai. Saya tanya sekarang, justifikasi pembenaran atas apa yang Anda tuduhkan tadi, bahwa Tuhan yang telah menjadi manusia itu tidak kemungkinan apa dikatakan kehilangan mahanya, itu dari mana? Justifikasinya seperti apa? Beban pembuktiannya seperti apa? Dikasih tahu coba. Dari mana? Apakah kemudian ketika Yesus menjadi manusia, atribut keilahiannya menjadi hilang atau terserap, atau bagaimana? Silakan. Justifikasinya seperti apa, Pak? Kalau memang itu kata Anda nggak apa-apa, asalkan ada data. Kita ngomong sesuai dengan bagaimana kita ini ya, berpendidikan. Karena saya di sini ingin supaya teman-teman itu teredukasi, bukan cuma terhibur saja. Terhibur boleh, itu bonus. Tapi yang paling penting adalah sisi edukasinya. Apalagi mengenai iman itu harus bisa mempertanggungjawabkan, harus bisa kita tumbuhkan iman itu. Kalau seperti ini nggak akan bertumbuh. Jadi saya harus kembalikan pada koridor yang lurus. Sekali lagi Pak Batoro, saya ulang pertanyaannya supaya Anda fokus. Kalau Anda mengatakan kriteria Tuhan yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu bukan lagi Tuhan, karena setelah firman Allah menjadi manusia, keilahiannya hilang, itu di bagian mana? Justifikasinya seperti apa? Beban pembuktiannya di bagian mana? Silakan Pak Batoro berbicara. Saya bukan otoriter ya teman-teman ya. Maksud dari otoriter adalah harus memaksa saya yang paling benar. Banyak teman-teman Islam itu menuduh saya, Joseph nggak mau dengerin orang. Saya nggak mau mendengarkan orang yang berkata-kata kosong. Orang yang tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan dalil, buat apa? Mending saya dengerin musik daripada saya dengerin orang ngomong nggak ada isinya. Paham nggak teman-teman? Jadi kalau orang selagi kalian ngomong ada data, berisi daging, silahkan panjang kali lebar nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ngomong nggak ada isinya, mending kalian turun, nggak usah ngomong. Itu sebab saya bilang saya terapkan prinsip seperti itu. Mohon maaf aja. Nggak suka ya sudah keluar. Gimana Pak Batoro? Mau menjawab atau enggak? Saya sudah undang Anda untuk open mic. Thank you. Thank you Brother Patrice, thank you. God bless, thank you. Teman-teman semuanya thank you ya. Silakan. Oke, Tuhan itu kan maha sempurna. Zat yang sempurna, ya kan? Zat yang sempurna. Zat itu artinya apa? Zat itu adalah sesuatu yang menjadi miliknya. Itu bukan definisi. Itu menjelaskan kepunyaan belonging. Nggak jelas, itu bukan definisi. Zat itu apa? Silakan. Hakikatnya memang zat sempurna memang. Hakikatnya zat yang sempurna. Zat itu hakikat bukan? Iya. Ya, jangan menipu. Zat itu hakikat bukan? Iya. Terus kenapa zat itu adalah hakikat? Padahal itu sinonim. Hanya sinonim saja. Ya memang Allah, Tuhan itu maha sempurna, gitu aja. Berarti Allah itu adalah zat betul. Allah itu hakikat betul. Ya sudah, kamu Kristen, selamat. Gue udah bilang, kecepatan ngomong sama kecepatan otak, tolong otak yang didahuluin. Sekarang saya tanya, teman-teman, Om Katsu, Ko Charles, Bro Rom, Bro Johan. Orang Kristen, nah kan turun sendiri, malu kan kamu kan? Kita tuh sering dengar kan? Sering mendengarkan penjelasan Allah itu hakikat. Betul nggak Om Katsu? Iya, itu sih makanya aku mau bantuin dia. Definisinya itu sesuatu yang ada pada dirinya sendiri.
Dan dia dapat berdiri sendiri tanpa ada yang lain. Itu baru zat. Itu baru hakikat atau substansi atau ousia atau ese. Itu sebutin ya. Itu sama merujuk pada itu zat hakikat. Ya, saya belain Pak Batoro ya. Aduh. Jadi itu definisi yang sering digunakan oleh Oten, bukan Islam. Malah kamu bilang Allah itu hakikat, harusnya tadi, makanya saya bilang saudara perhatikan, lebih cepat otak. Kamu harusnya ketika ditanya berarti Allah itu hakikat, kamu bantah. Enggak, Allah itu adalah nama. Haza ismul dzat. Haza ismu adalah nama. Malah bilang menyetujui saya, berarti kamu udah otomatis Kristen. Karena memang di Kristen saudara pahami betul ya, Allah itu bukan nama, betul nggak? Yang mengatakan Allah itu nama siapa? Mereka, simple. Makanya saya bilang, sudah kamu Kristen. Ya sudah, karena memang itu faktanya. Yang menyatakan Allah itu bukan nama, Allah itu adalah hakikat, itu Kristen. Makanya saudara tadi kalau misal nangkep, itu langsung kena. Dia bukan Islam, berarti kamu sudah kafir. Selamat, kamu Kristen. Gak perlu lama-lama saya berhadapan dengan kamu kan. Berarti dia anonim, Sep. Itu istilahnya kalau dalam KV 2 Konsili Vatikan kedua, seperti Batoro tadi, dia lagi menjadi Kristen anonim. Karena keterbatasan lingkungan segala macam, dia tidak bisa mengungkapkan. Ya itu kita hargain, tapi ya berarti dia Kristen anonim. Kita doakan ya, semoga beberapa langkah lagi dibaptis dan masuk dalam warga kerajaan Allah bersatu dengan kita. Itu iya. Shalom, Obi bentar ya, Umi Bagus dulu. Bentar ya Obi. Ya, shalom. Umi Bagus, selamat malam. Halo, selamat malam Umi. Si Umi malah mendesah, Umi. Gue soalnya dengerinnya pakai ini earphone. Jadi kedengeran dia bilang apa? Memang gitu suaranya. Saya konfirmasi ya, itu bukan ada-adaan Yosef. Memang saya juga dengar suaranya seperti itu. Dengar kan? Iya. Sih. Itu iya, pengen waktu di band, bro. Oh. Jadi sengaja inappropriate ya. Iya, inappropriate. Ya, tekniknya bener nggak? Betul itu. 2 hari lagi bu, 2 hari lagi ya teman-teman, sabar. Sunahnya 2 hari lagi. Ini masih malam Rabu kalau saya nggak salah. Sabar, kebelat aja. Salam Obi. Salam Obi. Selamat malam bro, silakan dibuka mic-nya. Iya, malam Rabu, Selasa malam Rabu. Silakan bro. Saya tanya bang, Kristen, Islam sama Yahudi kan agama samawi kan bang. Nah, pasti kan mereka memiliki sejarah yang kurang lebih itu sama. Nah, apa sih yang membedakan dari sejarah mereka kok bisa terpencar menjadi banyak gitu bang? Maksudnya kok gimana bisa menjadi terpencar-pencar padahal mereka kan aslinya samawi bang? Gimana penjelasannya? Definisi sama itu masih ambigu ya. Nanti saya tanyakan sama kamu maksudnya sama seperti apa. Tapi dari sisi kami, dari sisi saya penjelasannya kulit luarnya aja nih. Saya kasih tahu. Ini mungkin juga dipahami oleh teman-teman Kristen kebanyakan. Dari sisi kami memahami bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Sementara kalian ngotot itu Ismail. Walaupun ada tafsir beberapa ulama yang mengatakan Ishak, tapi kalian lebih cenderung untuk memegang tafsiran yang mengatakan yang dikorbankan oleh Ibrahim, yang kalian mau samakan dengan Abraham itu adalah Ismail. Ini bedanya di situ. Kemudian kita pahami baik Yahudi maupun Kristen memahami Abraham mempunyai ayah yang bernama Terah. Sementara Anda mengatakan Azar. Kemudian Anda memahami bahwa yang menjadi suri tauladan kalian kan Rasulullah, Hatamul Anbiya, penutup para nabi. Tapi ketika ditanya mengenai sunat, dikonfirmasi mengenai sunat, Anda tidak memahami bahwa sunat itu bukan dari nabi. Makanya lari kepada pemahaman milah Ibrahim. Baliknya ke milah Ibrahim, padahal harusnya merujuk kepada nabimu. Sementara di kami, saya kasih tahu nih, ya, Kristen dan Yahudi sama-sama memahami kurban Ishak. Yang kedua mengenai sunat, Kristen dan Yahudi, ya kekristenan memahami bahwa perjanjian baru sudah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Penggenapan itu ada di dalam Kristus. Makanya sunat secara jasmani itu tidak menjadi esensial menjadi jalan satu-satunya keselamatan. Bukan menjadi materai tanda perjanjian dengan Allah dan manusia dengan keturunan Abraham, bukan. Tetapi melalui sakramen baptisan. Kita lihat di mana? Di dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Kita lihat di sini ya.
bahwa baptisan itu adalah sunat secara rohani. Kan dibilang kan, yang dipentingkan itu kan sunat secara rohani, betul nggak teman-teman yang Kristen? Nah, sunat secara rohani yang dimaksud adalah baptis. Makanya Tuhan Yesus ngomong di dalam Injil Yohanes, jika kamu tidak lahir dalam air dan roh, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kita lihat di dalam Galatia. Lihat sebentar ya. Galatia 3 ayat 27 sampai dengan 29. Nanti mungkin ditambahkan sama teman-teman lain, saya persilahkan. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 29 di sini. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, perhatikan nih. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Nih. Jadi sunat itu sudah digenapi. Maka kita lihat, saudara, kenapa bisa bilang seperti ini? Permasalahan mengenai sunat, saudara yang Islam kan bilang nih, itu mah akal-akalan oten aja. Enggak. Di dalam Kisah Para Rasul 15, ketika berlaku sidang apostolik ya, konsili apostolik, sidang lokal antara para rasul yang diketuai secara lokal oleh Yakobus, tetapi yang berbicara dan menyelesaikan adalah Rasul Petrus. Kita lihat di sini. Nanti saudara bisa baca ya, catat ya, Kisah Para Rasul 15 mengenai sunat, mengenai hukum Musa nih. Jadi saudara, perhatikan di sini, kita lihat di sini. Nih. Beberapa orang dari Yudea datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Perhatikan saudara, perhatikan ayat ini. Berarti cekcokan, permasalahan mengenai sunat ini sudah diselesaikan. Ini sudah ada di sini. Nih, ya. Ini sudah ada di sini, perhatikan. Jikalau kamu tidak ada dari mana? Ada dari orang yang datang dari Yudea dengan mengajarkan kepada saudara seiman. Kita lihat di sini nanti. Siapa yang mengajarkan ini? Nah, dibaca ayat 5. Namun beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Saudara, sudah selesai. Yang menyelesaikan siapa? Baca. Yang menyelesaikan siapa? Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Nanti kita tahu nih siapa yang menyelesaikan ini, nanti kita tahu. Inilah otoritas, saudara. Inilah satu orang yang ditunjuk menjadi wakil Kristus, penerusnya, ya, untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita lihat di sini. Saya ngomong nggak ngomong kosong. Kita lihat. Sesudah berdebat, ini kan berarti nggak selesai-selesai nih. Ya nggak, saudara pahami ini ayatnya. Nggak selesai-selesai nih. Makanya dinarasikan, sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, tiba-tiba baca. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ya, jadi yang menyelesaikan masalah sunat atau tidak disunat ini adalah Rasul Petrus, dan sudah selesai, ya, bahwa orang bukan Yahudi tidak wajib untuk disunat, karena jalan satu-satunya materai itu tadi itu mengenai pembaptisan. Makanya di sini kan saudara kan bilang itu kan tapi bukan Rasul Paulus yang ngomong Joseph, ini Petrus. Baca di sini. Nih, Paulus dan Barnabas itu kan kemudian membawa nih. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul. Makanya Paulus di sini ngomong dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Galatia 3 ayat 27 tadi dipertegas bahwa sunat bukanlah satu-satunya jalan keselamatan dan tidak esensial. Karena sunat sudah digenapi dalam baptisan. Nih. Karena Paulus itu hadirin, dengerin itu Petrus ngomong itu. Selesai permasalahan mengenai sunat. Ya, ini menurut sunat nih. Jadi kenapa orang Kristen tidak wajib disunat? Karena sunat bukan jalan keselamatan. Jalan keselamatan sebagai pintu gerbang adalah sakramen baptisan, teman-teman. Baptisan adalah sakramen yang menyelamatkan kita menuju sakramen-sakramen lain sehingga kita menjadi satu di dalam Kristus. Makanya di dalam Galatia 3 ayat 29 tadi dikatakan apa? Jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Jadi kita pun keturunan Abraham yang sudah dibaptis. Selesai. Makanya orang Kristen nggak perlu sunat lagi. Tapi orang Kristen boleh sunat? Nggak boleh. Tapi bukan berarti itu menjadi syarat keselamatan.
Hanya sebatas ada orang yang memilih mungkin sunat untuk kesehatan, sunat untuk ini terserah, tapi tidak diwajibkan, gitu, ya. Sakramen baptisan itulah yang menjadikan sunat jasmani itu digenapi dalam sunat rohani, gitu bro. Itu yang membedakan. Makanya di kamu mengikuti sunat itu kan nggak tahu, nggak jelas kan? Itu perbedaannya bro. Perpecahan itulah yang menyebabkan adanya tidak ada otoritas di dalam kalian. Kalau di dalam Yahudi ada nggak otoritas sama seperti gereja? Seperti bagaimana kita memahami Petrus yang telah dipilih oleh Allah dalam Matius 16 ayat 18. Ada nggak Yahudi? Ada. Makanya saudara yang Kristen itu kalau ngomongin mengenai otoritas, orang Yahudi zaman perjanjian lama mengenal otoritas. Makanya penggenapannya ketika Yesus berbicara dalam Matius 16 ayat 18 memilih Petrus di antara yang lain, itu dalam Yesaya 22. Sesungguhnya aku memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia, dan aku akan menaruh kunci kerajaan Daud di atas bahunya. Apa yang ia tutup tidak ada yang dapat membuka. Kan begitu. Sama seperti ketika Rasul Petrus dipilih oleh Tuhan Yesus. Makanya penggenapannya di situ. Itulah otoritas yang Tuhan Yesus berikan, sama seperti dalam perjanjian lama. Nih, kita buka Yesaya nih. Saya ngomongin otoritas nih. Kan tadi kamu berbicara mengenai apa yang membedakan. Itu otoritas. Ya. Nih. Lihat di sini nih. Saya balikan kamera ya, sorry. Saya malah ngeliatin baca, sorry teman-teman. Nih. Ini otoritas teman-teman, perhatikan nih ya. Yesaya 22 nih. Perikopnya tentang Sebna dan Eliakim. Kita baca di mana? Di ayat yang ke-20. Kita lihat di sini. Ini otoritas ya. Pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Jubahmu akan kukenakan kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan padanya. Perhatikan. Dan kekuasaanmu akan kuserahkan ke dalam tangannya, ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Perhatikan, ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Perhatikan di sini kita bandingkan dengan penggenapan dalam perjanjian baru tipologinya. Nih, dalam Matius 16 ayat 18, perhatikan. Nih, ayat 18, perhatikan saudara. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan di ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Sama nggak kira-kira? Perhatikan. Ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Nih perhatikan. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Nah, itulah otoritas yang Tuhan Yesus berikan. Dan di Islam tidak ada bro, sayangnya. Makanya kamu sekarang saya tanya, kamu Islam sekarang posisi kamu Islamnya apa? Sunni, Syiah, Salafi atau bagaimana? Karena di Islam ada 73 golongan. Dan kamu harusnya Sunni. Ya masuk surga itu Sunni atau siapa? Ya dalam ajaran saya Sunni bang. Nah tapi dari ajaran yang lain, ya masuk surga siapa? Kurang tahu bang. Nah enggak, di ajaran yang lain menurut mereka ajaran mereka. Menurut ajaran mereka, ajaran kamu nggak masuk surga. Ajaran kamu tuh bid'ah. Makanya dikatakan di dalam iman kalian itu ada akidah saling membid'ahkan satu sama lain. Itu kan Salafi. Kalian merayakan maulid dibid'ahkan sama orang-orang Wahabi. Betul nggak? Maulid bid'ah. Nah, bang. Jadi pada intinya sebenarnya intinya, Allah yang disembah oleh umat Islam ini adalah Yesus bang. Apakah begitu? Oke, kalau dikatakan apakah Allah yang disembah oleh orang Islam itu Yesus atau bukan, belum sampai. Dalam ajaran gereja Katolik kalian masih di luar, masih mencari bayang-bayang dari Allah itu. Kenapa dikatakan masih bayang-bayang? Kenapa gereja Katolik mengeluarkan dokumen seperti itu menyatakan bahwa orang di luar gereja, orang di luar dari gereja Tuhan, kita Yesus Kristus dikatakan masih mencari bayang-bayang. Saudara baca Ibrani 1 ayat 3. Dibaca, kita baca ya Ibrani 1 ayat 3. Nih. Kita baca, kenapa dikatakan orang di luar Kristus, orang di luar gerejanya, yaitu gereja Katolik dikatakan mereka yang di luar dari gereja
masih dalam pencarian bayang-bayang Allah. Kita baca dalam Ibrani sebentar. Ibrani 1 ayat 3. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah dalam Islam ada gambar keberadaan Allah? Tidak. Bukan tidak, masih mencari. Kamu tahu nggak yang dikatakan gambar keberadaan Allah itu siapa? Kurang tahu, Bang. Nur Muhammad. Kamu kan Sunni. Nih, kita baca di sini. Nih. Iya kan kamu akui nih. Ibrani 1 ayat 3. Perhatikan tadi saya bilang apa? Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Makanya dikatakan orang-orang di luar daripada Kristus, orang-orang di luar termasuk kamu, itu masih mencari bayang-bayang Allah. Kenapa? Karena kalian tidak memahami siapa sosok yang adalah menyatakan Allah ini, yang adalah gambar keberadaan Allah ini. Yang kamu nyatakan itu siapa? Saudara yang Kristen, saya tanya, yang dikatakan sebagai hologos itu siapa? Dalam Yohanes 1 ayat 1 kan di sini kan harusnya bahasa Yunaninya kan en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Betul nggak? Yang dikatakan logos adalah Yesus, firman Allah yang menjadi manusia. Betul? Logos itu adalah Yesus Kristus. Logos artinya sang firman, hologos. Sekarang dengarkan pernyataan dari salah satu kiai, dari salah satu guru teman-teman Islam semuanya. Perhatikan teman-teman, dengarkan. Pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Allah. Ini dengerin. A'yanus sabitah, entitas laten. Enslat tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Rumah jawab, ya ketika itu belum ada yang menjawab Allah. Iya itu Allah sendiri itu sebenarnya. Tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi. Perhatikan saudara, saya pause sebentar. Simak baik-baik. Ini penjelasannya. Yang disebut dengan tajalli itu apa? Baca. Tajalli syuhudi adalah manifestasi atau cerminan yang konkret. Kita tadi baca di dalam Ibrani. Siapa yang memanifest? Siapa yang menyatakan? Siapa? Baca di dalam Ibrani 1 ayat 1. Anaknya, nih, ayat 2. Anaknya, ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bapa mengutus Yesus, sang firman Allah, yaitu anaknya yang tunggal. Kenapa tiba-tiba Islam mengatakan tajalli atau cerminan konkret dari Allah itu adalah Muhammad, Nur Muhammad? Kenapa? Kita lanjut di sini. Yang konkret muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Dengerin, saya ulang lagi nggak? Yang disebut The Logos itu siapa? Kamu dengar nggak tadi barusan, Obu? Yang disebut The Logos itu siapa, bro? Muhammad. Nur Muhammad. Kenapa bisa seperti itu? Itu dari akidah kamu sebagai orang Sunni, betul nggak? Kamu Sunni berarti kamu NU ya, paling nggak ya, Nahdlatul Ulama, betul nggak? Iya. Dengerin nih, Nur Muhammad tuh ada di NU. Nih tuh Nur Muhammad. Kita buka dalam NU online. NU nggak bisa diketik ya? NU websitenya nggak bisa dibuka ya? NU websitenya nggak bisa dibuka, guys. Kenapa nih? Oh, di itu dulu, ditekan dulu. Bisa. Oh, kok aku nggak bisa ya? Di aku bisa ini. Bisa. Coba dibukain, coba minta tolong. Yang judulnya apa? Nur Muhammad dalam kitab Barzanji. Qasidah Barzanji mengandung konsep, ya kan? Gitu kan? Ada Nur Muhammad kan di situ kan? Ini aku bukain. Tunggu. Karena kita membaca sama-sama ini, meningkatkan literasi itu penting, teman-teman. Saya suka kalau meningkatkan literasi. Itu nanti ada indikasi penyamaan loh, identik dengan Yesus Kristus sebagai penyebab alam segala sesuatu itu ada.
Qasidah Barzanji. Iya, di scroll di paling bawah Om, di bahasa tulisan Arabnya, di Arabnya. Tulisan-tulisan Arab, saya nggak gitu bisa Ini, Arab. nah itu. Aku mengucap salawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Usolli wasallimu ala nuril mausufi bitaqaddami wal awaliyah, itu bacaan Arabnya. Saudara tahu nggak? Aku mengucap salawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan alam. Tahu nggak saudara, cahaya yang dimaksud di situ siapa? Itu Nur Muhammad loh. Coba kalau kita pemahaman bagi orang Kristen, yang disebut terang cahaya itu siapa? Nih, sorry ya Om Katsu, saya switch langsung. Nggak apa-apa, santai. Kita langsung switch biar kita memahami, biar Bro Obi juga memahami bagaimana konsep imanmu itu sebenarnya menjiplak dalam iman kami. Nih, kita lihat di sini nanti, ya. Yang dikatakan terang atau cahaya sesuai dengan Yohanes 1 ayat yang kedua. Nih, kita lihat di sini. Sorry masih ngeblur ya. Nih. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang dan cahaya yang bersifat awal, yang bersifat mula, itu adalah Yesus Kristus. Bukan Nur Muhammad. Kenapa bisa konsep imanmu itu nyontek, bro? Bisa Nur Muhammad. Nanti baca juga, nanti dikatakan oleh Nur Muhammad di situ, dikatakan ada dalilnya loh. Nur Muhammad itu adalah penyebab Allah menciptakan alam semesta. Nih, baca. Ketua Umum PBNU. Tanpa Nur Muhammad, alam semesta tak akan ada. Luar biasa. Kenapa? Nih, lihat di sini. Dalilnya nih. Nih. Tuh. Ya. Tanpa alam semesta, Nur Muhammad itu tidak ada tuh. Nur Muhammadlah Allah menciptakan alam semesta. Surga neraka nih. Dari ulamamu sendiri. Tanpa Nur Muhammad, alam semesta tak akan ada. Perhatikan, saudara, baca lagi dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan melalui siapa? Melalui siapa kalau kita baca dari sini? Melalui firman. Dan tanpa dia di sini merujuk kepada siapa? Dia di sini merujuk kepada firman. Tanpa sang firman, tanpa firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kenapa bisa sama? Inilah kenapa tadi saya mau bahas, tapi Zuma nggak mau jujur. Host, di artikel yang tadi malah sama loh sama kita punya, disebut substansi Nur Muhammadnya itu. Nah, ini saya lagi lanjut baca kan yang tadi kamu suruh buka nih ya. Atas dasar ini Nur itu adalah substansi bukan aksiden. Dalam kurung lihat Syekh M. Nawawi Banten. Kalau saya salah baca ini soalnya kayak Arab nih. Madarijus ila iktisail burud. Madarijus ila iktisail burud, itu nama kitabnya. Nah, itu disebutnya substansi, sama dong sama kita jadinya. Memang itu makanya kemarin kalau teman-teman perhatikan scroll di VT saya, cek VT saya, diskusi mengenai Nur Muhammad antara Habib, seorang ustadz dan seorang santri. Sampai kepada titik poin di mana tiga-tiganya mohon sama saya untuk tidak dilanjutkan lagi diskusinya. Itu ada Joseph diskusi mengenai Nur Muhammad. Mereka nggak bisa menjawab di publik karena mereka takut orang Islam akan tahu. Scroll aja, nggak percaya silahkan nonton VT-nya. Makanya tadi kan dikatakan Nur Muhammad sebagai penyebab alam semesta segala sesuatu. Makanya tadi denger nggak Zuma ngomong begini? Nih, kamu dengerin nih Zuma ngomong begini nih, bro. Mana dia? Nih, Zuma ngomong seperti ini nih. Nih. Cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringat di hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah yang perkasa, Allah yang kekal Muhammad itu karena pemahaman Zuma terhadap Nur Muhammad, bro Obi, teman-teman semuanya. Jadi jelas, kenapa saya bilang kalau teman-teman ada mukalaf ngaku paling pinter, coba ditanya mengenai akidah kalian yang begitu ruwetnya.
Ya. Itu akidah kalian. Gitu bro. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti dan menyaksikan jalannya diskusi ini. Dan kalau ditanya, seperti apa seharusnya orang Kristen berpakaian? Apakah orang Kristen harus berpakaian seperti saudara-saudara kita yang ada di Israel atau di Timur Tengah? Ataukah orang Kristen harus berpakaian seperti Tuhan Yesus ataupun orang-orang Kristen jemaat mula-mula? Teman-temanku, jawabannya tidak harus. Biasanya ada orang berpakaian dipengaruhi oleh suatu budaya. Tetapi ada juga orang berpakaian oleh karena seni. Tetapi teman-teman sebagai orang percaya, kenakanlah pakaian yang sopan. Kenakanlah pakaian yang pantas untuk melindungi tubuhmu dan jangan menjadi batu sandungan. Biarlah setiap pakaian yang kita kenakan, yang kita gunakan sehari-hari, melalui itu nama Tuhan dipermuliakan, bukannya justru menjadi batu sandungan. Jadi biarlah melalui apapun dalam kehidupan kita, termasuk melalui akan pakaian-pakaian kita, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.